Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Oke, kali ini kita punya bahasan menarik banget nih dari Harvard Business Review. Fokusnya itu soal mindfulness sama ketahanan mental atau resilience. Sumber-sumber ini kayak ngasih kita contekan gitu ya, rahasia persiapan mentalnya para atlet papan atas atau mungkin musisi hebat. Pernah kepikiran nggak sih gimana ya caranya mereka bisa tetap tenang gitu di bawah tekanan? Iya. Atau yang lebih penting mungkin gimana kita bisa pakai cara serupa buat ngelola ya kecemasan kita sendiri sehari-hari. Nah, misi kita sekarang ini nih, kita mau coba gali gimana mindfulness dan ketahanan mental ini bisa jadi semacam senjata rahasia buat kita. Terutama mungkin lewat ritual-ritual sederhana gitu ya buat hadapi stres. Siap ya kita bongkar bara? Siap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Apa sih sebenarnya mindfulness itu? Gampangnya sih ya sadar penuh aja sama apa yang lagi terjadi sekarang di sini. Tanpa ngejudge pikiran atau perasaan yang muncul. Kayak fokus ke napas atau apa yang dirasain badan. Gitu kan ya? Betul. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia. Ini bukan cuma konsep doang ya, tapi HBR nunjukin ada dampak nyata ke kinerja. Ada contohnya di musisi simfoni. Mereka jadi lebih peka sama nuansa musik. Tapi ini juga ditemuin di banyak banget high performers, termasuk, nah ini dia, atlet-atlet elit. Kayak tim NFL Seattle Seahawks itu kan terkenal banget pakai latihan mindfulness. Buat apa? Ya, buat pertajam fokus sama performa mereka di lapangan. Kita jadi lebih hadir, lebih bisa lihat peluang. Dan ini mungkin agak kaget ya. Riset bilang ini bisa bikin kita kelihatan lebih karismatik juga. Wah, menarik tuh. Intinya sih, ini ngelatih kita biar nggak kejebak sama cemas, mikirin yang udah lewat atau yang belum kejadian. Lebih ke sekarang. Dan ini bukan cuma soal sugesti atau perasaan aja, tapi beneran ada perubahan di otak kita. Latihan mindfulness itu secara ilmiah udah terbukti bisa menebalkan area otak yang fungsinya buat ngatur diri, ambil keputusan. Oh gitu ya? Iya, sekaligus kayak ngerem respons lawan atau lari kita pas lagi stres. Jadi kayak, ngebangun otot mental gitu. Kayak tameng ya? Betul. Ada studi bagus banget di satu perusahaan bioteknologi, cuma 8 minggu latihan, kira-kira ya 30 menitan lah sehari. Aktivitas otak karyawan itu geser ke area prefrontal kiri. Nah, area ini sering dihubungin sama ketahanan mental dan mood yang lebih positif. Ini nunjukin banget kalau otak kita itu plastis, bisa dilatih ulang. Jadi ini kayak nge-gym buat otak dong ya? Bisa dibilang gitu. Melatihnya biar nggak cuma kuat pas ada masalah gede, tapi juga pas ada gangguan-gangguan kecil sehari-hari yang kalau numpuk kan jadi stres juga, jadi cemas. Nah, ini kan mirip banget sama persiapan mental atlet-atlet itu ya. Mereka nggak cuma latih fisik kan? Betul sekali, mentalnya juga diasah terus. Terus gimana caranya kita bisa bawa ini ke rutinitas kita, khususnya nih buat ngelola rasa cemas yang suka muncul tiba-tiba. Kuncinya kayaknya ada di ritual harian ya? Iya, ritual. Nggak perlu yang langsung ribet meditasi berjam-jam gitu. Mungkin latihan simple kayak sengaja fokus tarik napas 3 kali aja gitu sebelum mulai rapat penting. Atau pas lagi kerja terus pikiran melayang. Kita sadar, terus balikin lagi fokusnya pelan-pelan. Itu udah ritual mindfulness kan? Udah banget. Dan ritual-ritual kecil kayak gitu ngebantu kita buat membingkai ulang stres. Jadi, daripada kita langsung ke bawah pikiran, wah, gawat ini, semua tergantung gue gitu ya. Iya, sering tuh. Mindfulness bikin kita bisa ambil jarak dikit, terus nanya ke diri sendiri. Emang bener gitu? Buktinya apa pikiran ini bener? Kita jadi belajar ngelihat situasi itu nggak hitam putih, nggak selalu bencana total atau sukses mutlak, tapi ya campuran antara tantangan sama peluang. Nah, kesadaran ini aja udah bisa banget nurunin tekanan dari dalam diri. Mirip cara atlet ngelola pressure pas mau tanding. Benar juga ya, selain latihan mindfulness yang langsung gitu, ada lagi nih soal ketahanan mental. Riset HBR lain, ini tentang kebahagiaan. Nemuin kekuatan dari kemenangan kecil, small wins. Jadi ngerayain atau sekedar nyadarin kemajuan kecil dalam kerjaan atau tugas harian kita itu dampaknya gede banget buat motivasi sama cara pandang positif kita. Nah, ini krusial banget. Soalnya
ketahanan kita sehari-hari itu seringnya nggak dibangun dari satu gebrakan besar yang jarang kejadian, tapi justru dari numpuknya langkah-langkah kecil yang konsisten ini. Akumulasi ya? Iya, dan ini nyambung banget buat ngelola kecemasan. Pas kita ngerasa kewalahan sama tugas gede, coba aja fokus ke satu langkah kecil yang bisa kita selesain hari ini. Itu bisa bikin perbedaan besar buat momentum sama perasaan kita lebih terkendali. Oke, jadi intinya nih buat Anda yang dengerin, mindfulness sama ketahanan mental itu bukan bakat lahiriah ya, Bukan. tapi lebih ke keterampilan yang bisa banget diasah lewat latihan. Ritual harian, sekecil apapun itu, sama mengakui kemajuan-kemajuan kecil kita, itu kunci buat bangun kekuatan mental. Ya persis kayak atlet ngelatih fisik sama mental mereka lah. Tujuannya biar kinerja naik, dan yang penting juga bisa lebih jago ngelola stres sama kecemasan dalam hidup. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat direnungin sih. Sumber-sumber ini kan negasin kalau ketahanan itu bisa dipelajarin. Dan bahagia itu bukan berarti nggak pernah ngerasin hal negatif. Tapi justru punya kemampuan buat ngelewatinnya. Pertanyaannya jadi gini, kalau fondasi ketahanan itu justru dibangun pas kita hadapin dan nerima semua jenis emosi termasuk yang sulit, gimana kalau kita coba lihat tantangan itu bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari? Maksudnya? Malah mungkin tantangan itu justru kesempatan terbesar kita buat ngasah potensi terdalam kita. Sesuatu buat dipikirin kan? Wah, dalam banget loh. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.